Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back with me, Miss Dwi. For now session, we're going to discuss about the second material in semester 1 of grade 10. Untuk kali ini, kita akan mendiskusikan materi kedua di semester 1 di kelas 10, which is yang adalah be and have. Be dan have. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, I want you to pay attention, read the following sentences, and see to the words in bold. Untuk yang selanjutnya, Miss mau kalian untuk memperhatikan kalimat-kalimat di bawah ini, membaca, dan juga lihat kata-kata yang dihitamkan. I've got 6 sentences here. Miss punya 6 kalimat di sini. The first one, yang pertama adalah I am Alpha Pradana Sakti. Oke, di dalam kalimat ini, betul, ada salah satu kata dari be, yang adalah kata yang dihitamkan, am. M merupakan salah satu kata dari be. Oke. Now, please take a look at number 2. Coba dilihat kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 adalah my mother, Mrs. Arumi, is a clerk and my father, Mr. Effendi, is a teacher. Oke. Di dalam kalimat ini ada juga salah satu kata dari be yang adalah, betul, is. Jadi selain am pada nomor 1, is juga merupakan kata dari be. Nah, di dalam kalimat ini ada 2 is ya. Yang pertama adalah di kalimat is a clerk and my father, lalu ada is a teacher. Okay. Now, we go to number 3. Kita lanjut ke nomor 3. Kalimatnya adalah Mrs. Arum and Mr. Effendi are Alpha's parents. Ya. Ibu Arum dan Bapak Effendi adalah orang tuanya Alpha. Oke. Di dalam kalimat ini, betul, ada salah satu kata dari be yang adalah are. Okay. So, in conclusion, kesimpulannya adalah untuk be atau mungkin populernya disebut dengan to be is divided into 3 words. Dibagi menjadi 3 kata. Which are is, lalu kita punya am, dan juga kita punya are. Oke, is, am, are. Untuk is sendiri dipakai untuk subjek she, he, it, lalu nama orang 1. Kita menggunakan is. Sedangkan am itu hanya digunakan untuk subjek I. Yang terakhir, to be yang terakhir adalah are. Are digunakan untuk subjek you, they, we, atau subjek yang lebih dari 1, atau bisa disebut juga jamak. Oke. Now please take a look at number 4. Coba sekarang kita lihat kalimat nomor 4. Di situ ada I have a younger brother named Beta Pradana Utama. Di dalam kalimat ini ada kata have. Have sendiri artinya adalah mempunyai.
Jadi, kita bisa mengartikan untuk kalimat nomor 4, I have a younger brother named Beta Pradana Utama. Untuk nomor 5, kalimatnya adalah I have an elder sister named Sekar Biru. Ya, sama. Untuk kalimat nomor 5 ini, have di sini diartikan sebagai mempunyai. I have an elder sister named Sekar Biru. Atau saya mempunyai kakak perempuan yang bernama Sekar Biru. Last but not least, untuk kalimat yang terakhir yang adalah nomor 6, kalimatnya adalah so, Sekar Biru has two brothers, Alpha Pradana Sakti and Beta Pradana Utama. Nah, have di sini yang digunakan adalah has, ya, bukan have. Why? Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah Sekar Biru. Nama orang hanya ada satu, singular atau tunggal. Nah, penggunaan have, ya, is as same as to be, sama dengan to be. Jadi yang kita lihat adalah subjeknya. Untuk have kita gunakan untuk subjek I, lalu you, ya, we, lalu they, ya, dan juga subjek yang berbentuk kelompok atau orang yang lebih dari satu. For example, contohnya Jack and Rose. Ya, dia kan ada dua subjeknya ya, si Jack dan si Rose. Kita menggunakan have. Nah, untuk has sendiri kita pakai untuk subjek singular atau tunggal seperti she, he, it, ya, it itu untuk benda atau hewan. Nama orang hanya satu saja. For example, contohnya adalah si Jack saja atau si Rose saja, salah satunya. Begitu. Ya. Okay. Next. To the next slide. Selanjutnya ke slide berikutnya. Please pay attention to the text. Tolong perhatikan teks berikut ini. Ya. I will read it. Miss akan membacakan teks di sini, and you pay attention. Dan kalian perhatikan. Good morning, everybody. I'm your English teacher. My name's Ricky Ardian, and please call me Ricky. I live in Harmony Housing Estate, Jalan Kali Biru, Block C, number 29. My house has a green wall and a mango tree in the front yard. Please stop by. Okay, for the first paragraph, untuk paragraf yang pertama, coba kamu cari ada berapa to be atau be di paragraf ini dan apa saja. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama kita punya am di sini, betul? Ya, di kalimat kedua. I'm itu singkatan dari I dan am. Oke. Nah, kita punya to be yang pertama adalah am. Lalu yang kedua kita punya di kalimat ketiga ada my names. My names atau my name is. Jadi is di paragraf ini merupakan to be yang kedua, ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Hanya ada dua saja ya. Oke. Nah, di paragraf pertama ini apakah kalian menemukan kata have atau has? Ya.
Betul. Kita menemukan hanya kata has saja. Ya, have-nya tidak ada. Kenapa kita harus memakai has di sini? Karena lihat subjeknya. My house. My house. House-nya ada berapa di sini? Satu saja kan? Bendanya hanya ada satu. Kok tahu hanya ada satu? Karena house-nya tidak menggunakan akhiran s. Kalau ada s belakangnya atau houses, itu baru rumahnya lebih dari satu. Ini hanya ada satu. Jadi karena satu kita menggunakan has. Oke, have dan has jika kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mempunyai. Sedangkan untuk to be, am, is, dan are dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan adalah. Oke, for second paragraph, untuk paragraf berikutnya akan Miss bacakan lagi. I usually spend my spare time for cooking, reading, gardening, and looking after my little girl, Ika. I occasionally play the guitar and sing songs with my wife. I also like traveling. We can go somewhere together one day, can't we? Oke. Untuk paragraf kedua, apakah kita menemukan to be di sini? Tidak sama sekali ya. Tidak ada is, tidak ada am, tidak ada are. Apakah ada kata have atau has? Tidak ada juga. Oke, ya. Oke, next. We go to the third paragraph. While my favorite colors are black and white. Talking about food, I love rujak cingur, pempek, and beef steak. Apakah ada to be atau have dan has di sini? Betul. Hanya ada satu to be pada paragraf ketiga, yang adalah are. Why are? Kenapa are? As usual, we have to pay attention to the subject first. Seperti biasa kita harus memperhatikan subjeknya dulu. Di sini kan subjeknya my favorite colors, ya. Colors. Warnanya ada banyak. Lebih dari satu. Black and white. Pakainya are. Okay. Now, to the last paragraph. Untuk paragraf berikutnya, that's my introduction. I'd like to hear yours, your names, addresses, hobbies, etc. Now I'd like you to stand up and introduce yourselves in turns. Who will be the first? Please rise. Oke. Di sini hanya ada to be saja ya. Have dan has-nya tidak ada. To be-nya di sini adalah betul. Ya. To be-nya di sini adalah that's. That's di sini maksudnya that dan is. Jadi ada to be is di sini, ya. Untuk di kalimat lain tidak ada to be yang lain dan tidak ada have atau has juga. Oke. So far, have you understood? Sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Now, for text 2, untuk teks yang kedua, so this is your assignment. Ini adalah tugas kalian, ya. What you have to do is, yang harus kalian lakukan atau kerjakan adalah find out to be and have or has here. Jadi yang harus kalian lakukan adalah cari to be, is, am, are, dan jika ada have atau has. Oke. Your assignment, tugas kalian dikumpulkan seperti biasa ya di Google Classroom kelas masing-masing. Oke. Ya. For detail instruction, untuk instruksi atau petunjuk yang lebih detail, nanti akan share instruksinya di Google Classroom masing-masing. I think that's all for our now's discussion.
Miss rasa cukup untuk bahasan kali ini. Thank you for your attention, and then I hope we will meet soon. Okay, goodbye, see you.